Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang etika terhadap perlindungan konsumen. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Izin mengenalkan diri, nama saya Imam Arif. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsumen menurut Philip Kotler. Di dalam bukunya, Principles of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Setelah itu, saya akan menjelaskan perlindungan konsumen menurut Sido Balog. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Selanjutnya ada dasar hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional merupakan pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen. Lalu selanjutnya ada jenis konsumen. Jenis konsumen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada konsumen akhir, yaitu konsumen yang mengkonsumsi langsung produk yang diperolehnya. Contohnya ketika kita membeli kain dan langsung kita gunakan. Lalu yang kedua ada konsumen antara, yaitu konsumen yang memperoleh produknya untuk memproduksi produk lainnya. Contohnya ketika kita membeli kain, kita membuat kain tersebut untuk bahan atau pakaian dan kita jual kembali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizkawati Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat. Asas manfaat ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha. Yang kedua ada asas keadilan. Asas keadilan ini dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan agar pelaku usaha, lantas konsumen, dan juga pemerintah dapat menjalankan kepentingannya secara masing-masing dan juga mendapatkan keadilan yang sama, baik secara material maupun spiritual. Yang keempat, ada asas keamanan dan juga keselamatan konsumen. Ini dimaksudkan agar konsumen itu mendapatkan perlindungan dan juga keamanan dalam menggunakan produk yang didapatkannya. Yang kelima ada asas kepastian hukum. Di sini agar konsumen dan juga pelaku usaha mendapatkan perlindungan secara hukum atas kegiatan yang mereka lakukan. Perkenalkan, saya Yunika Putri Sayuan yang akan menjelaskan tentang hak dan konsumen. Jadi, hak konsumen itu ada beberapa, yakni yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi, konsumen itu, tiap-tiap konsumen punya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Yang kedua, ada hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang yang sesuai keinginannya dan memiliki jaminan yang dijanjikan. Nah, jadi konsumen itu kayak berhak itu memilih barang atau jasa dan dia juga berhak memiliki jaminan atas barang yang dia beli. Ketiga, hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dia beli. Jadi contohnya seperti seller wajib nih memberikan deskripsi atas apa yang dia jual, karena konsumen punya hak atas informasi barang yang akan mereka beli. Yang keempat, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa. Jadi konsumen juga berhak mengeluh jika barang yang dia dapatkan tidak sesuai. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, ada hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jadi konsumen juga seperti yang poin 1 tadi, dia juga mempunyai hak atas kenyamanan dan dilayani secara benar dan jujur. 8. Ada hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang dia terima tidak sesuai perjanjian atau pesanannya. Kesembilan, ada hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Perkenalkan, nama saya Aditya Firman Agustiansah. Saya akan menjelaskan soal kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan adapun hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nama saya Muhammad Aditya. Saya akan melanjutkan kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkannya tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, untuk meningkatkan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan atau memilih barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen. Dan yang kelima, meningkatkan